Hello class. Today I'm going to discuss about creative writing meeting 2, understanding short story. So we start with discussing what is short story. Short story is an invented prose narrative shorter than a novel, usually dealing with a few characters and aiming at unity of effect and often concentrating on the creation of mood rather than plot. Jadi, short story atau cerpen itu lebih pendek dari sebuah novel dan umumnya lebih mengutamakan kepada suasana ya atau tone daripada sebuah plot, karena dalam short story itu kan kita tidak banyak bisa untuk menghadirkan plot. Tokohnya mungkin hanya satu atau dua. Sementara di novel kan tokohnya bisa banyak dan bisa menghadirkan banyak peristiwa, banyak kejadian seperti kelahiran, kematian, sakit, dan lain sebagainya. Phil proposed that the short story, like poetry, define the opposition of a binding definition, the plot, themes, characterization, method of storytelling, and voices of the storyteller vary greatly from one story to another. That definition appropriate from one may displace another out of category altogether ya. Jadi short story itu punya ciri khas sendiri, sebuah puisi juga punya ciri khas tersendiri yang plotnya, temanya akan sangat berbeda ya. Sebuah cerpen itu hanya menceritakan sebuah momen penting dalam kehidupan si karakternya tidak banyak, mungkin satu atau dua. Sementara sebuah puisi itu menghadirkan kalimat-kalimat pendek dengan menghadirkan suasana-suasana yang luar biasa kepada pembaca. Dan jadi berbeda ya, antara short story beda, poetry beda, novel juga berbeda. 5 element of short story. Character. A character is a person or sometimes even an animal who takes part in the action of short story or other literary work. Karakter itu bisa orang, bisa animal, bisa juga thing ya. Kalau thing misalnya ada mainan di Toy Story yang menjadi sebuah karakter. Animal misalnya Lion King. Person, orang, itu misalnya pada cerita-cerita superhero seperti Batman, Superman, The Flash ya. Setting of a short story is the time and place in which it happens. Author often use description of landscape, scenery, building, season, or weather to provide a strong sense of setting. Setting itu adalah waktu dan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya kalau sebuah cerpen kita menemukan nama Bali, maka kita tahu bahwa settingnya ada di Bali. Kecuali disebutkan bahwa orang Bali ini misalnya sedang ada di New York ya. Seperti cerita Ada Apa Dengan Cinta ketika Rangga yang tadinya orang Jakarta kemudian tinggal di New York. Plot is a series of event and character action that relate to the central conflict. Plot itu adalah jalinan cerita ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh si karakter. Apakah kelahiran, kematian, sakit, kecelakaan. Nah, itu ya yang dinamakan sebagai plot. Theme. The theme is the central idea of belief of a short story. The short story is usually concerned with a single effect conveyed in only one or a few significant episodes or scene. Despite its relatively limited scope, though, a short story is often judged by its ability to provide a complete or satisfying treatment of its character and subject. Yang namanya theme itu adalah sebuah tema besar yang dihadirkan dalam sebuah cerita ya. Misalnya cerita tentang superhero. Perlawanan antara tokoh baik dengan tokoh jahat. Tokoh baik yang menolong orang lemah dan tokoh jahat yang misalnya mengancam orang lemah. Atau sebuah short story tentang perempuan ya, seorang perempuan yang mempertanyakan ketidakadilan gender yang dia alami. Nah, inilah tema besar yang dialami. Atau sebuah cerpen yang mengangkat tentang kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya. Nah, itu merupakan temanya, apa yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada pembaca.
History of the short story. Before 19th century, the short story was not generally regarded as a distinct literary form, but although in this sense it may seem to be uniquely modern genre, the fact that short prose fiction is nearly as old as language itself. Jadi short story atau cerpen ini dianggap sebuah tema yang baru ya, yang belum ada sebelumnya. Tapi sebetulnya bentuk-bentuk fiksi atau prosa yang pendek itu sebetulnya sudah ada sejak bahasa itu dikenal ya. Throughout history, humankind has enjoyed various types of brief narrative, anecdote, short allegorical romance, moralizing fairy tales, short myth, and abbreviated historical legend. Jadi contoh-contoh dari short story di masa lalu ya. Ada cerita komedi atau anekdot atau romance, ada juga fairy tale yang sekarang mungkin ceritanya seperti Cinderella. Ada juga short myth atau mitos-mitos ya atau legenda-legenda. Reading a short story. Edgar Allan Poe, in his essay The Philosophy of Composition, said that a short story should be read in one sitting, anywhere from a half hour to 2 hours. Jadi sebuah cerpen itu seharusnya sudah bisa dibaca dengan sekali duduk dalam waktu setengah sampai 2 jam ya. The uniqueness of the short story. Edgar Allan Poe in his essay The Philosophy of Composition said that a short story should be read in one sitting, anywhere from a half hour to 2 hours. Ini sudah ya. In contemporary fiction, a short story can range from 1,000 to 20,000 words. Because of the shorter length, a short story usually focuses on one plot, one main character, with a few additional minor characters and one central theme. Whereas a novel can tackle multiple plots and themes with a variety of prominent characters. Oke, jadi sebuah cerita pendek itu panjangnya sekitar 1000 sampai 20.000 kata ya. Jadi karakternya tidak banyak ya, mungkin hanya 1 sampai 2 karakter dengan karakter-karakter tambahan. Mungkin seorang tukang kebun atau seorang tukang jualan lewat, itu minor karakter yang hanya selintas aja untuk menambah suasana. Sementara sebuah novel itu akan bisa menghadirkan banyak plot ya, mungkin bisa menghadirkan banyak karakter, mungkin ada 6 ya, 6 misalnya ada 3 pasang suami istri misalnya yang saling berinteraksi, atau 3 pasang sahabat misalnya yang saling berinteraksi satu sama lain. Kalau kita lihat misalnya film Friends itu kan ada 6 ya karakternya yang mereka saling berinteraksi satu sama lainnya. The uniqueness of the short story. Short story also lend themselves more to experimentation that is using uncommon prose style or literary device to tell the story. Such uncommon style or device might get tedious and downright annoying in a novel, but they may work well in a short story. Jadi sebaiknya sebuah cerpen itu mengandung unsur eksperimen gitu ya, mengandung unsur eksperimen. Misalnya menceritakan inilah hari di mana aku tiba-tiba kembali menjadi anak-anak gitu kan ya, maksudnya sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa. Misalnya ada sebuah film yaitu The Curious Case of Benjamin Button. Di situ ada tokohnya yang bukan semakin tua, bahkan malah semakin muda. Atau bisa juga sebuah karakter itu ya, sebuah karakter misalnya The Age of Adeline, itu seorang tokoh perempuan yang tidak bisa menjadi tua, jadi selalu muda. Nah ini kan menarik ya, sebuah cerita-cerita unik yang menarik yang berasal dari imajinasi. Nah ini example of the short story, nanti kalian bisa baca ya di sana. Kalian bisa baca sendiri short story-nya, nanti kita akan analisis juga. Nah, ini adalah, oke kita coba
puter ya video ini. Kita coba putar ya video ini di sini. Sebentar ya. Oke, mungkin kalian bisa tonton sendiri ya videonya karena kalau saya juga putarkan di sini dia akan terlalu panjang, jadi saya tidak bisa upload di YouTube. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian yang kita bahas untuk pertemuan yang kedua ini. See you next time.